Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar saudara di hari pertama dalam minggu ini? Di hari Senin ini, saya harap saudara semua dalam keadaan baik. Tubuh saudara, jiwa saudara, dan terlebih roh saudara dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah melewati hari Minggu pertama di bulan September. Kita memulai dengan menjalankan peringatan kematian Yesus, perjamuan kudus. Perjamuan kudus sangat berarti bagi kehidupan orang percaya. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingat akan kematian Kristus, akan apa yang Yesus perbuat bagi kita di atas kayu salib, akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semuanya. Selagi kita masih berdosa, Dia telah melakukan semuanya bagi kita. Apalagi sekarang setelah kita menjadi anak-Nya, tentulah Dia akan melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Beberapa hari yang lalu kita terus bicara tentang hal berdoa, tentang pentingnya berdoa. Hari ini saya akan menyimpulkan tentang doa tersebut. Pentingnya, banyak orang tidak mendapatkan apa yang mereka doakan karena mereka hanya mencari Tuhan ketika mereka memerlukan sesuatu. Sehingga Tuhan itu seperti ada istilah kaperlek, kapan perlu baru kita pakai. Tuhan itu jangan dijadikan seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita jadikan Dia seperti itu. Kita perlu membangun satu kehidupan doa yang berkesinambungan, teratur, menjadikan doa menjadi bagian daripada disiplin rohani kita. Doa akan mengubahkan atmosfer di sekeliling kita. Doa mengubah keadaan kita. Kita sudah mendengar ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menjawab doa. Hana berdoa, maka lahir Samuel. Karena kesedihan hatinya, dia menghadapi begitu banyak cemooh daripada madunya. Istri pertama daripada Elkana. Istri kedua daripada Elkana. Hana mandul. Dan dalam kesedihan hatinya itu, dia berseru, dia memanggil nama Tuhan. Dia menaikkan doa di dalam bait suci. Sampai-sampai karena hatinya yang hancur itu, ketika dia berdoa, Imam Eli melihatnya seperti seorang wanita yang sedang mabuk. Imam Eli menegur dia dan berkata, "Anakku, kenapa engkau mabuk masih pagi-pagi?" "Aku bukan mabuk, Bapak. Hatiku sedang hancur, hatiku sedang sedih. Aku merindukan seorang anak." Dan Tuhan menjawab doa Hana. Doa akan mengubah keadaan kita, Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana Yesus sendiri Tuhan kita berdoa. Ketika Dia mau melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia menaikkan doa. Dia menyampaikan doa kepada Bapa di surga. Dia mengangkat 5 roti 2 ekor ikan yang dia punya. Dia minta Bapa memberkati. Dan Bapa memberkati 5 roti 2 ekor ikan yang ada padanya. Dia berdoa ketika dia mau membangkitkan Lazarus. Dan doa mengubah, membangkitkan Lazarus yang mati. Bahkan murid-murid berdoa. Murid-murid berdoa. Saya yakin 40 hari yang diberikan Yesus kepada murid-murid setelah kebangkitannya mengajari murid-murid itu tentang pentingnya berdoa.
Kita melihat apa yang terjadi di Taman Getsemani. Yesus tahu dia akan menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Dia akan menghadapi kematian. Itu sebabnya dia pergi berdoa ke Taman Getsemani. Dan ketika dia sedang berdoa, murid-muridnya tidur. Dan Yesus balik kepada mereka dan berkata, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Yesus sedang berbicara tentang pentingnya doa kepada mereka. Tapi mereka lebih mementingkan tidur daripada berdoa. Mementingkan tidur daripada doa. Tapi setelah kebangkitan Yesus memotivasi mereka tentang pentingnya berdoa. Karena tidak mengerti berdoa, tidak hidup di dalam kehidupan doa, tidak membangun diri dalam kehidupan doa. Makanya setelah pencobaan datang, Yesus disalibkan, mereka kucar kacir seperti orang yang kehilangan arah. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus memotivasi mereka. Dan Yesus memberikan perintah kepada mereka, pergi nantikan yang dijanjikan itu. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. 10 hari itu mengubah kehidupan mereka, mentransformasi kehidupan mereka. Mereka naik ke lantai atas gedung yang mereka sudah persiapkan. Di situ mereka mulai berdoa. Selama 10 hari mereka menaikkan doa. Akan apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan telah berjanji dia akan memberikan Roh Kudus-Nya. Tetapi Roh Kudus tidak akan mereka terima kalau mereka tidak berdoa. Mereka penting berdoa. Banyak sekali kita menerima janji-janji Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang menumpangkan tangan di atas kepala kita, bernubuat kepada kita, berkat-berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan kita kesenangan dengan semua janji-janji itu. Tapi kemudian kita lupa membangun diri kita di dalam bertekun, di dalam doa. Kita berpikir bahwa janji-janji itu akan datang begitu saja dengan kita tidak melakukan apapun. Yesus katakan pergi berdoa. Dan mereka pergi berdoa. Mereka berdoa dan berdoa sampai Roh Kudus dicurahkan. Doa mengubah kehidupan mereka. Itu sebabnya kemudian kita melihat apa yang terjadi. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, masalah mulai datang. Tetapi kali ini, kalau di masalah yang pertama ketika Yesus ditangkap, mereka kucar kacir dan lari. Tapi kemudian di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Para rasul ditangkap. Tapi apa yang dilakukan oleh jemaat itu? Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23, 24. Saya akan bacakan ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu,
Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Mereka menyampaikan keluh kesah mereka kepada Tuhan di dalam doa. Mereka tidak lari ketakutan, tetapi mereka berdoa. Karena mereka sudah lihat tentang pentingnya berdoa, kuasa doa mereka sudah alami. Itu sebabnya kali ini ketika mereka menghadapi penganiayaan, mereka tidak lari kemana-mana, tapi mereka lari kepada Tuhan. Dan mereka mulai berdoa. Kita lihat apa yang mereka berdoa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ayat 29. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Justru di dalam masalah itu, ketika mereka dikejar-kejar, mereka mau ditangkap, mereka katakan, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berikan keberanian. Kadang-kadang di dalam situasi kehidupan kita, Bapak Ibu, kita butuh keberanian. Sama apa yang terjadi, penganiayaan yang datang kepada kita gereja Tuhan saat ini melalui virus yang kecil yang menyebarkan ketakutan. Kita mendengar para pendeta meninggal, para dokter meninggal, dan ini menimbulkan ketakutan kepada kita. Sama seperti murid-murid Yesus, kita perlu berdoa untuk keberanian. Tuhan, berikan keberanian kepada kami untuk memberitakan firman-Mu. Dan bukan hanya memberitakan firman, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Ada begitu banyak orang-orang yang sakit, yang lemah. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan katakan maut senantiasa bergiat bekerja di dalam tubuh kami. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau orang hebat, raja, atau orang miskin sekalipun, akan tiba waktunya maut memisahkan kita, Bapak Ibu. Kematian tidak dapat kita elakkan. Tetapi kematian orang-orang percaya berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan katakan belum waktunya, maka kematian itu tidak akan datang kepadamu. Dan bagaimana sikapmu di dalam masa-masa seperti ini? Apakah engkau akan diam dengan ketakutan dan berkata, Tuhan, aku bersembunyi ajalah dulu? Apa reaksimu? Penting sekali. Apakah engkau berdoa, menaikkan doa, Tuhan berikan keberanian. Lihat murid-murid Yesus, mereka berseru, Tuhan berikan kami keberanian, berikan kami keberanian. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan orang-orang sakit. Inilah waktunya kita berdoa untuk mujizat terjadi. Inilah waktunya orang boleh mengetahui bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, ada mujizat di dalam nama Yesus. Memang ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa, nama Yesus berkuasa. Jangan kita hanya tahu nyanyi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama yang luar biasa, nama yang dahsyat dan hebat. Nama di atas segala nama. Kita bernyanyi, tapi kita ketakutan ketika masalah datang dalam hidup kita. Mana nama Yesus itu? Nyatakan nama Yesus, Bapak Ibu.
Nyatakan nama Yesus. Kuatkan lutut yang goyah. Pegang tangan yang sedang lemah. Itu tugas kita, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Murid-murid, mereka menaikkan doa. Dan apa yang terjadi? Kuasa doa begitu luar biasa. Rombongan daripada Herodes, Tuhan mulai bekerja. Di dalam rombongan itu ada seorang anak muda yang bernama Saulus. Saulus, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Bagaimana Saulus dengan surat kuasa hendak berangkat ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, untuk menutup gereja-gereja. Tetapi di tengah perjalanan, Yesus menyatakan diri kepada Saulus. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah betul Yesus yang dia aniaya Paulus? Bukan. Tapi orang-orang percaya. Tetapi karena saudara dan saya adalah sahabat Tuhan, karena kita orang percaya adalah sahabat Yesus. Sahabat adalah seorang yang memberikan nyawanya menggantikan sahabatnya. Maka ketika ada masalah dengan sahabatnya, Yesus akan maju untuk kita. Ketika orang menganiaya kita, maka sesungguhnya mereka sedang menganiaya Yesus, dan mereka akan berhadapan dengan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Yesus merubah Saulus menjadi Paulus. Terjadi karena doa orang-orang yang percaya, doa orang-orang yang beriman. Ada kuasa di dalam doa. Dan kita melihat apa yang terjadi selanjutnya di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 20, 21, 22 dan 23. Apa yang terjadi kepada Herodes? Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Herodes akhirnya mati. Dan ketika Herodes mati, ayat 24 katakan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Injil semakin menyebar. Orang mulai datang kepada Tuhan. Karena justru di dalam masa-masa penganiayaan, justru di dalam masalah-masalah itu, mereka memberitakan Injil. Mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga orang tahu bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan itu terjadi dari suatu ruangan yang bernama ruangan doa. Adanya orang-orang yang memutuskan untuk berdoa. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau mau hidup dengan caramu sendiri dan mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupmu? Apakah engkau ingin menjadi seorang pemenang? Apakah engkau ingin menjadi pemenang-pemenang yang mengalahkan dunia? Jangan sampai engkau kalah dalam situasi pandemi ini. Jangan sampai engkau lupa dengan tugas dan tanggung jawabmu dalam situasi pandemi ini. Tapi bangunlah dirimu di dalam doa. Mari terus berdoa, disiplin rohani dalam doa. Minimal 1 hari engkau berikan 1 jam untuk berdoa. Berikan waktu 1 jam bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, komunikasi 2 arah, fellowship, persekutuan dengan Bapa di surga. Itulah doa. Di mana engkau mendengar Bapa berbicara dan Bapa mendengar engkau berbicara. Ada satu persekutuan yang erat. Bapa akan memberikan petunjuk kepada engkau. Bapa akan berikan keberanian kepada engkau. Bapa akan berikan hikmat kepada engkau. Dan saya mau ingatkan lagi Bapak Ibu, bagi saudara yang bergumul dengan ekonomi. Ketika murid-murid itu mulai membangun kehidupan doa, menjadikan doa menjadi gaya hidup mereka, maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Secara ekonomi, Tuhan mulai mengangkat mereka. Ekonomi mereka mulai baik. Mereka mulai menjadi orang-orang yang berhasil dalam ekonomi. Doa akan mengubah kehidupan saudara. Doa akan mengubah hidup saudara. Mari bangun diri kita di dalam doa. Apakah engkau mau putuskan pada hari ini untuk mau berkomitmen memberikan waktumu setiap hari minimal 1 jam untuk berdoa. Berdoa. Kau akan lihat mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Lihat contoh kepada saudara-saudari kita dari kaum Ismail. 1 hari 5 kali mereka berdoa. Berdoa 5 kali. Minimal sekali berdoa 15 menit sampai 30 menit. 5 kali mereka datang untuk berdoa di masjid mereka atau di rumah mereka, di mana mereka bisa sembahyang. Kalau mereka bisa seperti itu, apalagi kita yang punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dan hebat. Yesus pasti akan memberkatimu dengan luar biasa ketika engkau mulai membangun dirimu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kalau timbul dalam hati mereka kerinduan untuk berdoa, Bapa, pada hari ini aku berdoa, biarlah engkau memberkati keinginan itu, membuat keinginan itu terjadi. Roh Kudus, engkau yang memampukan kami untuk berdoa. Mampukan anak-anakmu untuk setiap hari berkomitmen minimal 1 jam untuk berdoa. Berkati mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe, tetap semangat di dalam Tuhan. And God bless you. Shalom.